Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Peserta didik yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita, dan itu nikmat yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita awali presentasi tentang muhasabah. Perhatikan baik-baik dan simak baik-baik. Kompetensi dasar peserta didik diharapkan silakan disimak, diperhatikan baik-baik, menunjukkan perilaku prasangka baik, dan seterusnya. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan asbabun nuzul, menyebutkan terjemah kata, menganalisis isi kandungan, memiliki sikap tanggung jawab, membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran silakan disimak, diperhatikan baik-baik. Kajian Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang terkait dengan husnuzon, prasangka baik, bacaan, kajian ilmu tajwid, asbabun nuzul, terjemah, isi dan kandungan ayat, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Perhatikan baik-baik bacaan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ini terjemahan kata, baca. Terjemahan ayat, orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, curiga, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang
dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah? Dan seterusnya. Asbabun nuzul, menurut Ibnu Muzir dan Ibnu Jurayj, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi yang makan lalu tidur dengan mendengkur. Riwayat lain, ia buang angin. Sebagian orang membicarakannya, maka turun ayat tersebut. Isi dan kandungan ayat. Yang pertama, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Yang kedua, akhlak mulia. Yang ketiga, salah satu akhlak tercela yang harus dihindari. Ini bagian manajemen qalbu atau hati adalah prasangka buruk atau husnuzon. Keempat, dan seterusnya. Yang kelima, ayat ini mengantar kepada kita sebuah tatanan, aturan atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Yang keenam, ayat ini mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah. Yang ketujuh, ada dua perilaku tercela lain yang harus dijauhi, yakni ghibah dan tajasus. Makna ghibah adalah menyampaikan atau menyebut sifat, hal, atau keadaan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya, jika sesuatu itu cocok, dan seterusnya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat: 1. Menjauhi dan menghindari curiga atau prasangka buruk. 2. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. 3. Jangan membuka rahasia atau aib orang lain. Yang keempat, merankan diri dengan baik dalam tata pergaulan dengan masyarakat sehingga setiap pribadi selalu dapat menebarkan energi positif. Yang kelima, tidak membiasakan diri bertindak sebagai ponas atau mata-mata, dan seterusnya. Bacaan hadis. An Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allah azza wa jalla ana inda zanni 'abdi, dan seterusnya. Terjemahan hadis. Artinya dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha mulia dan maha agung berfirman, ketentuanku sangat bergantung pada perasaan hambaku terhadapku. Aku akan selalu bersamanya jika dia mengingatnya, demi Allah, dan seterusnya. Isi dan kandungan hadis. Yang pertama, selalu berpikir positif atau husnuzon. Yang kedua, inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada siapa saja yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran hidup dan tempat menggantungkan cita. Isi dan kandungan hadis. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi harapan dan kabar gembira kepada siapa saja yang berkubang dalam kemaksiatan atau dosa. Bacaan hadis kedua, silakan disimak. Iyyakum wadhan fa innal dhann akdabul hadits, wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu, dan seterusnya. Isi dan kandungan hadis. Yang pertama, ajakan berhati-hati, hindari dengan sangat, bahkan jauhi dengan kematangan berpikir agar tidak melakukan zon atau prasangka. Ingat, ini baru zon, apalagi sudah sampai tingkatan suuzon atau prasangka buruk 2, dan seterusnya. Pengertian husnuzon berarti berprasangka baik atau berpikiran positif. Makna lain adalah sikap atau keadaan jiwa yang mampu memahami dan menilai sesuatu secara baik dan bijaksana. Sebaliknya, orang yang selalu berpikiran negatif atau berprasangka buruk disebut dengan suuzon. Hikmah dan manfaat husnuzon. Silakan disimak. 1. Merupakan salah satu sifat terpuji. 2. Lebih mampu untuk menahan dan mengendalikan diri. 3. Hidupnya selalu diliputi oleh ketenangan. 4. Terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan husnuzon, ghibah, buhtan, dan fitnah. Terdapat beberapa istilah lain yang saling terkait dengan husnuzon, ghibah, buhtan, dan fitnah. Kesemuanya perlu ditempatkan pada makna yang tepat. Ghibah
menyebut orang lain yang tidak hadir sesuatu yang tidak disenanginya. Ghibah yang dibenarkan, satu, terkait dengan fatwa hukum. Dua, menyebut keburukan seseorang yang suka memamerkan keburukan di depan umum. Tiga, menyampaikan keburukan seseorang kepada pihak yang berwenang dengan tujuan mencegah terjadi kemungkaran. Empat, menyampaikan keburukan, dan seterusnya. Cara menghindari ghibah ada 5. Perhatikan baik-baik. Selalu mengingat bahwa perbuatan ghibah menjadi penyebab kemarahan dan kemurkaan Allah. 2. Selalu mengingat bahwa timbangan kebaikan pelaku ghibah akan pindah pada orang yang digunjingnya. Yang ketiga, dan seterusnya. Silakan diperhatikan baik-baik evaluasi tentang materi husnuzon. 1. Husnuzon dalam bahasa populer dikenal dengan istilah, silakan dijawab. Dua, ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, sebagai seorang muslim harus tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila tidak, silakan dijawab. Tiga, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Pada kata yang digaris bawahi terdapat hukum bacaan ya a, ya a. Hukumnya apa? Ya a. Wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu. Kata yang digaris bawahi pada potongan hadis di atas artinya wala tajassasu. Artinya apa? Silakan dipilih jawabannya. Wala tajassasu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Lanjutan kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah, silakan diisi jawaban yang tepat sesuai dengan ayat tersebut. Nomor 6, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maksud dan potongan ayat di atas adalah bahwa ghibah itu, silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Nomor 7, iyyakum wa dhanna fa innal dhanna akdzabul hadis. Penggalan hadis di atas adalah perintah menjauhi prasangka, karena prasangka itu, silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Delapan, larangan suzon terdapat pada potongan ayat berikut. Silakan diperhatikan baik-baik. A. Innamal mu'minuna ikhwa. B. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang C. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Yang D. Wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Yang E. Innama syadidul ladzi yamliku nafsa indal ghadab. Nomor 9, 1. Ijtanibu. 2. Min. 3. Azan. 4. Katsir. Susunan yang benar adalah, silakan dipilih disusun yang paling tepat, itulah jawaban yang terbaik. Nomor 10, lafal wattaqullah artinya, silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Baiklah, peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri kajian tentang husnuzon, berprasangka baik. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita memberikan kita pemahaman dan kita mampu mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu, sehingga menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.